Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 81. Saat Liluo secara metodis mengisi lubang di roda penempaan Dewa Resonansi Buatan, setengah bulan liburan berlalu. Tetapi dalam setengah bulan ini, kekuatan resonansi Liluo tidak mencapai tingkat segel ke-10. Dia masih berada di segel ke-9. Jelas, kemajuan melambat saat seseorang naik. Sebelumnya, dia telah dibantu oleh ruang Sky Gold, belum lagi dia tetap belajar meskipun istananya kosong. Itu telah membantunya memperoleh beberapa potensi terpendam. Tapi sekarang semua itu dihabiskan. Kecepatan kultivasinya telah kembali normal. Juga, sekarang setelah ujian selesai selama sebulan, kegembiraan akhirnya mereda. Sekarang warga Tiansu mengalihkan perhatian mereka ke peristiwa besar lainnya di Cakrawala. Festival Roh Pemurnian. Di dunia resonansi ini, pentingnya resonansi tidak dapat dilebih-lebihkan. Mereka menentukan kultivasi seseorang. Mereka menentukan segalanya. Dan cairan roh dan cahaya pemurni dapat meningkatkan tingkat resonansi seseorang. Mereka adalah barang habis pakai yang tidak bisa dilewatkan. Oleh karena itu, apapun yang menyangkut cairan dan cahaya ini akan selalu menarik perhatian. Bagaimanapun, ujian hanyalah hiburan bagi mereka yang tidak terlibat. Cairan roh dan cahaya pemurni, bagaimanapun, mempengaruhi kemampuan setiap orang. Festival Roh Pemurnian akan menarik semua villa di Provinsi Tiansu. Mereka akan mengirim seniman resonansi terbaik mereka untuk memperebutkan gelar pengrajin utama. Memiliki pengrajin utama akan sangat meningkatkan reputasi villa, dan mempengaruhi pangsa pasarnya. Keuntungan yang dipertaruhkan sangat besar. Semua villa di Provinsi Tiansu telah memulai persiapan sejak lama, termasuk villa sungai kecil dari House Luolan. Tempat festival adalah salah satu arena di kota Southwind. Liluo tiba bersama Kei Wei, dan dia terkejut dengan banyaknya orang. Benar-benar ramai, komentarnya. Festival sudah berlangsung selama 3 hari. Tapi sejauh ini hanya pameran produk. Pertunjukan sebenarnya dimulai hari ini, jawab Kei Wei. Bagaimana kabar kakak Linqing? Li Luo bertanya. Tidak tahu. Dia sudah lama terkubur dalam buku-bukunya, dan aku tidak berani mengganggunya. Tapi dia sudah ada di sini. Kamu bisa bertanya sendiri padanya. Kei Wei mengangkat bahu. Li Luo mengangguk. Keduanya berjalan menuju area yang telah dialokasikan villa sungai kecil. Mereka menemukan Yan Linqing bersandar di rel dan melihat ke tengah, di mana platform pemurnian sedang dirakit. Terbukti, kontes penempaan hari ini akan diadakan di sana. Sepertinya kakak Linqing benar-benar serius tentang hari ini, seru Li Luo. Yan Linqing menopang kacamata berbingkai peraknya. Aku tidak keberatan kalah dari siapapun selain Song Qiuyu, katanya ringan. Dan apakah kamu percaya diri? Li Luo bertanya. Yan Linqing terdiam. Baik Song Qiuyu dan aku adalah pembuat resonansi kelas 4, kita harusnya cukup seimbang. Aku telah memilih cairan roh kelas 4 yang paling aku kenal. Aku dapat secara konsisten memproduksinya sekitar 58% hingga 60% dan sejauh yang aku tahu, cairan dan cahaya kelas 4 yang dihasilkan Song Qiuyu sejauh ini hanya sedikit di belakang itu. Jika tidak ada yang berubah secara drastis, peluangku untuk menang sedikit lebih tinggi. Tapi keluarga Song bekerja dengan villa air tinta sekarang, Kei Wei menimpali dengan ragu. Mereka akan habis-habisan. Apakah mereka akan menyiapkan sesuatu yang istimewa? Dia melihat sekeliling mereka dengan hati-hati. Apakah menurutmu Song Qiuyu akan mengeluarkan cairan atau cahaya kelas 5? Mustahil. Yan Linqing segera menjawab, aku baru saja memahami dasar-dasar pembuat resonansi kelas 5, dan semua upayaku untuk menempa cairan roh kelas 5 telah mengakibatkan kegagalan. Bagaimana Song Qiuyu bisa mencapainya? Melihatnya begitu tegas, Kei Wei berhenti. Bagaimanapun, Yan Linqing adalah ahli dalam cairan roh dan cahaya pemurni. Dia paling tahu bidangnya. Li Luo tersenyum. Sepertinya semua orang bisa membawa asisten saat penempaan. Sudahkah kamu memilih asisten milikmu, kakak Linqing? Dia mengalihkan pandangannya yang indah ke arahnya. Kamu tidak percaya padaku. Aku hanya khawatir, jawab Li Luo tulus. Aku tidak keberatan jika kakak Linqing menang atau kalah. Bahkan jika kamu kalah, aku tidak berpikir perubahan reputasi akan mempengaruhi kualitas cairan roh villa sungai kecil. Benar-benar tidak perlu merasa terlalu tertekan. Penampilannya melunak. Aku tidak tertekan, jawabnya datar. Tapi saat dia berbalik, dia menoleh lagi, mengangkat dagunya sedikit.
Tapi jika kamu ingin menjadi asistenku, silakan saja. Toh kamu adalah tuan muda kami, aku tidak bisa mengontrolmu. Li Luo tersenyum. Karakter dinginnya cukup menawan. Setelah menyelesaikan percakapan, dia masuk ke arena, berencana untuk melihat-lihat cairan roh dan cahaya pemurni lainnya. Kei Wei dan Yan Lingqing memperhatikannya dari balkon, dia tersenyum. Sepertinya tuan muda kita punya sisi yang lembut. Yan Lingqing mengernyit. Anak-anak suka ikut campur. Bahkan jika ada sesuatu yang benar-benar muncul, apa yang bisa dilakukan seorang seniman artefak resonansi tingkat 2 untuk menyelamatkan situasi? Kata-kata yang keras. Aku merasa kau tergugah saat itu, goda Kei Wei. Hah, aku punya pengikut berlimpah. Kau pikir sedikit kata-kata bisa menggerakkan hati batuku. Tahukah kamu apa julukanku dulu di aula penempaan resonansi? Gadis berhati batu. Yan Lingqing dengan bangga membusungkan dadanya. Kei Wei menarik wajah. Apa yang bisa dibanggakan? Apakah kamu kebetulan mengubah otakmu menjadi cairan roh? Selain itu, pose itu tidak cocok untukmu. Yan Lingqing memelototinya. Rubah jahat. Beraninya dia mengolok-olok dirinya. Aku akan menangkapmu. Dia mengulurkan tangan nakal untuk menggelitik perut dan dada Kei Wei. Kedua wanita itu memekik nakal di balkon, tampak seperti sepasang gadis muda. Tidak cukup beruntung untuk melihat ini, Li Luo berjalan-jalan di sekitar arena tanpa tujuan, melihat-lihat produk dari berbagai villa. Bagaimanapun, dia adalah pembuat resonansi kelas 2, melihat lebih banyak produk akan memperluas pemahamannya tentang cairan roh dan cahaya pemurni. Dia memang belajar cukup banyak dari pengembaraannya. Setelah beberapa waktu, Li Luo akhirnya memutuskan untuk kembali ketika dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Lu Qinger. Hari ini dia mengenakan pakaian hijau pucat yang modis. Rok pendeknya dipasangkan dengan kaos kaki renda putih. Penampilannya yang cantik dilengkapi dengan payung putih yang dipegangnya. Dia terus-menerus merendahkan penampilan dari orang lain. Namun, ada seekor lalat jahat yang melayang-layang di dekatnya dengan rasa mual. Itu adalah sosok yang akrab. Mo Ling, yang pernah bentrok dengannya di Menara King Feng. Orang ini benar-benar playboy. Terlepas dari niatnya yang jelas terhadap Song Qiuyu, dia masih menggoda. Dia berdiri di sisinya, tersenyum bahagia ketika dia mencoba untuk mengobrol dengannya. Lu Qinger menjaga ekspresinya tetap terkendali, tetapi Li Luo tahu bahwa kurangnya ekspresinya menunjukkan bahwa dia kesal. Dia menyelinap ke arah mereka dan berbisik. Aku menjual pemukul lalat seharga 5.000 Sky Gold, apakah Anda membutuhkannya? Suara tiba-tiba di telinganya membuat Lu Qinger melompat. Dia berbalik menghadap Li Luo dengan sinar bahagia di matanya. Senyum kekanak-kanakannya sangat kontras dengan ekspresi dingin sebelumnya. Pemukul lalatmu terlalu mahal. Mencoba merampokku. Lu Qinger tertawa. Mau bagaimana lagi? Lalatmu terlalu besar. Aku curiga itu kurang kuat, kata Li Luo dengan penuh keseriusan. Sudut mulutnya berkedut. Wajah Mo Ling menjadi gelap. Li Luo, apakah kamu mencoba memulai masalah lain? Aku hanya berbicara dengan teman sekolah. Bukan urusanmu. Li Luo tersenyum. Yah, aku seniormu. Kamu kasar, kata Mo Ling dingin. Sikap itu akan membuatmu membayar ketika kamu berada di perguruan tinggi Astral Sage. Kalau begitu kurasa aku akan membawa beberapa pengawal lagi, jawab Li Luo. Mata Mo Ling berkedip. Dia tahu bahwa Li Luo mengingatkannya pada insiden di Menara King Feng. Tetap saja, dia tahu bahwa tidak ada gunanya membuat keributan sekarang. Dia menelan amarahnya. Tertawalah selagi bisa, Li Luo. Setelah hari ini, cairan roh dan cahaya pemurni di Villa Air Tinta akan mendominasi Provinsi Tiansu, dan Villa Sungai Kecilmu akan kacau. Dia melangkah pergi. Li Luo menggelengkan kepalanya. Bagaimana kamu bisa menarik lalat kotor seperti itu? Dia bertanya, menoleh ke Lu Qinger. Dia memelototinya. Omong kosong. Aku hanya berjalan-jalan. Tidak tahu mengapa dia datang. Dia kesal karena Li Luo menyiratkan bahwa dia telah mengundangnya. Li Luo buru-buru menenangkannya. Salahku, salahku. Qinger secantik teratai mengambang. Kamu tidak beruntung mengapung ketumpukan kotoran sapi. Dia memutar matanya ke arahnya, sedikit tenang, Villa Air Tinta telah membentuk aliansi dengan keluarga Song. Mereka pasti akan bergerak selama festival, katanya dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir, aku sudah siap, kata Li Luo acuh tak acuh, melambaikannya. Lu Qinger sedikit penasaran, tapi dia tidak mendesak lebih jauh. Sebaliknya, dia menatap Li Luo dengan cermat. Kamu sudah mencapai segel ke-9. Kamu sudah menjadi segel ke-10. Li Luo membalas.
Kedekatan fisik mereka memungkinkan dia untuk mendeteksi energi es samar yang dia pancarkan. Itu jauh lebih dingin dari sebelumnya. Jelas, kekuatan resonansinya menjadi lebih kuat. Dia adalah segel ke-9 sebelumnya, dan mencapai segel ke-10 pada bulan ini adalah normal. Dia mengangguk sedikit. Dia memegang payung karena cuaca yang panas, dan sekarang dia mencondongkannya sedikit untuk menaungi Li Luo juga. Aku mungkin bisa mencapai tingkat pertama dari tahap Master Resonansi sebelum aku memasuki perguruan tinggi Astral Sage. Menakjubkan. Li Luo bersiul, mengacungkan jempolnya. Kamu juga harus bisa. Jangan berpikir kita akan menjadi sesuatu yang istimewa di perguruan tinggi Astral Sage hanya karena kita berada di peringkat pertama dan kedua di Provinsi Tianshu. Pendatang baru lainnya dari provinsi yang lebih kuat akan sangat intens. Kudengar ada kompetisi lanjutan saat kita masuk, yang menentukan kelas mana yang akan kita ikuti. Ini akan jauh lebih sulit daripada ujian akhir perguruan tinggi, Lu Qinger memberitahunya dengan serius. Li Luo mengangguk. Tentu saja dia tidak akan meremehkan pendatang baru lainnya. Dia tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Provinsi Tianshu hanya tingkat menengah di kerajaan Xia. Jika dia benar-benar berpikir tempat pertama di Provinsi Tianshu sudah hebat, maka dia benar-benar bodoh. Saat keduanya mengobrol dengan ramah, Mo Ling berjalan dengan marah ke Villa Kacang Pinus. Dia melihat Song Qiuyu memperhatikan orang banyak. Siapa yang membuatmu kesal sekarang? Dia mencibir padanya. Bertemu Li Luo itu lagi, kata Mo Ling sambil menggertakkan giginya. Jangan khawatir, setelah hari ini, kupikir dia akan menyesali cara dia memperlakukanmu, kata Song Qiuyu tanpa peduli. Mo Ling mengangguk, ekspresinya melembut. Apakah kamu siap? Kurang lebih aku sekuat Yan Lingqing, tapi dengan resep rahasia keluarga Mo milikmu, aku pasti akan mengalahkannya. Hehehe, aku tak sabar. Si kecil sombong itu benar-benar menyebalkan. Aku akan menikmati ekspresinya saat aku mengalahkannya, kata Song Qiuyu dengan gembira. Mendengar tawa manja darinya sambil menikmati pemandangan tubuhnya yang seperti jam pasir, Mo Ling mulai merasa gelisah di hatinya. Ia mengulurkan tangannya ke arah pinggangnya. Dia berbalik, menggodanya. Jika ayahku melihat kita, kamu sebaiknya siap untuk melamarku atau meninggalkan Tianshu secepatnya. Mo Ling buru-buru menjawab, aku tidak keberatan bertunangan segera, asalkan kamu mau. Mari kita tunggu waktu yang baik. Dia tersenyum. Dia hanya bisa mengangguk. Dia kembali memalingkan pandangan ke arena di bawah, matanya kehilangan kehangatan. Tentu saja, dia telah melihat Mo Ling menggoda Lu Qinger. Pria itu berpikir dengan bagian bawahnya saja. Jika bukan karena dia masih berguna baginya, dia akan mengabaikannya. Namun, mereka masih membutuhkan bantuan Villa Air Tinta untuk menghadapi Villa Sungai Kecil. Untuk saat ini, dia harus menanggungnya. Dia bisa menendangnya pergi begitu misinya selesai. Sebuah gong menginterupsi pikirannya, dan ada peningkatan yang nyata dalam obrolan orang banyak. Song Qiuyu tampak bersemangat. Akhirnya, kontes penempaan ada di sini. Ketika gong dibunyikan, Li Luo dan Lu Qinger juga mengikuti kerumunan menuju ke tengah arena. Li Luo dapat melihat bahwa Yan Lingqing sudah sampai di sana. Sosoknya yang ramping, kacamata berbingkai perak, dan rambut panjang yang tergerai telah menarik perhatian banyak pria. Apakah Haus Luolan akan mempekerjakan seseorang hanya berdasarkan penampilan? Mayordomo Kei itu benar-benar terlihat sangat cantik, dan Presiden Villa Sungai Kecil ini juga seorang Ratu Es. Lu Qinger menggodanya saat dia memeriksa Yan Lingqing. Li Luo tidak langsung menjawabnya. Bagaimanapun, kedua wanita itu memang cantik luar biasa. Jika orang lain tidak tahu bahwa Jiang Qinghe adalah orang yang mengatur agar mereka datang ke sini, dia akan difitnah sebagai playboy. Aku menuju ke sisi paman kedua. Mau ikut? Dia menunjukkan jarinya ke arah kursi Bank Naga Emas di panggung penonton. Meskipun Bank Naga Emas bukanlah sebuah villa, hubungan bisnis mereka yang mendalam membuat mereka tertarik pada kompetisi ini. Li Luo menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Aku akan naik. Dia menunjuk ke arena. Lu Qinger terlihat terkejut. Kamu berkompetisi dalam seni penempaan. Aku hanya akan membantu kakak Lingqing. Dan mendapatkan beberapa pengalaman. Lagi pula, aku juga seorang ahli resonansi. Li Luo tersenyum. Aku akan mendukungmu. Lu Qinger tertawa. Mengedipkan bulu matanya yang indah ke arahnya dengan penuh minat, dia melambai padanya dengan tangan mungil sebelum berbalik dengan payung putihnya. Li Luo menuju panggung, di mana Yan Lingqing saat ini berada. Di atas panggung, ada tempat kerja pemurnian yang terbuat dari kristal transparan.
Yan Lingqing ada di salah satu dari mereka, saat ini sedang mengatur barang-barangnya. Dia mendongak ketika Li Luo masuk. Kamu benar-benar tidak bisa lepas dari gadis itu kemanapun kamu pergi. Dia telah melihatnya berjalan-jalan dengan Lu Qinger. Hanya kebetulan, Li Luo menjelaskan. Aku pikir dia sedikit tertarik padamu, kata Yan Lingqing. Tidak mungkin. Aku tidak akan membiarkanmu menodai persahabatan kita yang murni dan platonis. Li Luo keberatan. Dia batuk kering, sekali, iya. Itu bukan urusanku, tapi gadis itu punya standar. Tetap saja, aku ingin tahu apakah kamu bisa menahan para ratu di perguruan tinggi Astral Sage. Ini sudah tidak terkendali sekarang. Ratu, lalu apa aku ini? Seorang raja, Li Luo membalas. Kamu berharap, Yan Lingqing mencibir. Dia memberinya formula. Ini adalah cairan roh yang akan aku saring. Biasakan dirimu dengan itu. Li Luo dengan hati-hati membacanya. Cairan roh kelas 4 disebut Cyanobacteria. Itu adalah cairan roh yang agak sulit untuk dibuat, mengingat kelasnya. Jelas, Yan Lingqing tidak menahan apapun terhadap Song Qiuyu. Dia memindai daftar bahan dan kemudian menarik napas dengan tajam. Ada lebih dari 400 dari mereka. Memproses masing-masing dengan sempurna akan menjadi ujian keterampilan pemurnian seseorang. Ini adalah formula untuk cairan roh kelas 4. Luar biasa, Li Luo kagum. Dia hanya bisa memurnikan cairan roh kelas 2 untuk saat ini, di mana dia harus menangani paling banyak 100 jenis bahan. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan cairan roh kelas 4. Selain itu, perpaduan antara bahan-bahan kelas 4 bahkan lebih rumit. Untuk bahan-bahan kelas 2, paling banyak perpaduan 2 bahan diperlukan. Tetapi untuk bahan-bahan kelas 4, hingga 6 bahan perlu dilebur. Itu adalah lompatan besar dalam kesulitan. Anggota tongkat mulai mengirimkan bahan-bahan pemurnian, dan mereka segera menumpuk dengan rapi di dekatnya. Sebagai asisten, Li Luo pergi untuk memeriksa mereka. Yan Lingqing tersenyum setuju pada ketelitian Li Luo. Waktu terus berjalan, dan segera berbagai pembuat resonansi utama dari vila-vila di Provinsi Tianshu semuanya berada di bengkel pemurnian mereka sendiri. Li Luo melihat Song Qiuyu memasuki vila kacang pinus juga. Saat dia melangkah di atas panggung, matanya bertemu dengan mata Yan Lingqing. Listrik berdesis di antara mereka. Yan Lingqing menunjukkan wajah kosong, tetapi pembuluh darah terlihat keluar dari tinjunya yang terkepal. Kenapa aku merasa kamu sangat membencinya? Li Luo bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Lingqing adalah orang yang jarang peduli tentang apapun selain cairan roh dan cahaya pemurni. Namun dia bereaksi keras terhadap Song Qiuyu. Yan Lingqing terdiam sejenak. Dulu hubungan kami cukup baik, aku bahkan memaksakan rekomendasi untuk memasukkannya ke dalam kelompok pemurnian guruku. Tetapi dalam satu kompetisi penting, kesalahannya menyebabkan kelompok kami kalah. Guru kami sangat marah dan mengusirnya. Itu tidak akan menjadi sesuatu yang besar, tetapi kemudian dia memasuki kelompok pemurnian lain, kelompok yang mengalahkan kita di kompetisi terakhir karena kesalahannya. Itu berarti, Li Luo setuju. Yan Lingqing terdiam. Tidak sulit untuk menebak bahwa Song Qiuyu mungkin telah dibeli oleh tim itu. Dan sebagai orang yang merekomendasikan Song Qiuyu, Yan Lingqing mungkin merasa terlibat dalam pengkhianatan dan meminta maaf kepada gurunya. Tidak heran sulit baginya untuk mengendalikan perasaannya di sekitar Song Qiuyu. Dia menundukkan kepalanya dan terus mengatur bahan-bahannya. Li Luo tidak menekan lebih jauh, bergabung dengannya sampai bel berbunyi. Sorakan keras terdengar dari kerumunan. Tongkat memasuki panggung dan mengumumkan berbagai pembuat resonansi dan vila mereka. Saat nama mereka dibacakan, mereka disambut sorakan dari para pendukungnya. Mereka semua telah membuat nama untuk diri mereka sendiri di Provinsi Tianshu. Dari tribun penonton, Presiden Lu dari Bank Naga Emas tertawa ketika dia melihat ke platform pemurnian vila sungai kecil. Li Luo itu benar-benar ada di mana-mana. Lu Qinger tersenyum. Bagaimanapun juga, dia adalah ahli resonansi. Dia di sini untuk mendapatkan pengalaman. Presiden Lu yang berpakaian mewah menoleh ke Lu Qinger dan memeriksa dengan hati-hati. Qinger, bukankah kamu agak dekat dengan Li Luo baru-baru ini? Mata Lu Qinger bergerak. Terus, dia menjawab dengan tenang. Presiden Lu terkekeh gugup. Yah, aku hanya ingin mengatakan bahwa Li Luo sudah bertunangan. Lu Qinger menatap pemuda tampan di balik dinding kristal dan terdiam sejenak. Pertunangan itu hanya dalam nama kan? Siapa yang tahu? Presiden Lu meremas-remas tangannya. Paman kedua, kamu membayangkan banyak hal. Aku tidak tertarik pada Li Luo. Tapi dia membantuku sebelumnya, dan menyelamatkanku sebelumnya.
Itu membuat kami dekat. Kamu tidak akan menolak teman-temanku kan? Lu Qinger menuntut. Tidak. Presiden Lu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Dia tampak lega. Yah, baguslah kamu tidak tertarik. Kamu akan pergi ke perguruan tinggi Astral Sage, dan itu di kota Xia. Ibumu ada di sana, dan yang terbaik adalah menyebut Li Luo sesedikit mungkin di depannya. Alis Lu Qinger terangkat. Mengapa? Presiden Lu mengunyah bagian dalam pipinya untuk sementara waktu. Ini rahasia dari generasi terakhir, sungguh. Lebih baik tidak bertanya. Hanya, jangan menyebut Li Luo di depan ibumu. Mata Lu Qinger menyipit, tapi akhirnya dia mengangguk. Untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba merasa kesal. Suara terdengar kali ini, dan jelas bahwa kompetisi akan segera dimulai. Kerumunan berteriak dan bersorak. Di dalam bengkel pemurnian mereka, para pembuat resonansi mengatur bahu mereka dan mempersiapkan diri. Pada saat berikutnya, ada aliran air dan kekuatan resonansi cahaya di setiap bengkel, dan para pengrajin mulai menyiapkan bahan-bahan mereka. Kompetisi telah dimulai. Alga Frost River, setengah untai. Akar vitalitas Panshan, 3. Air Qianxi, 3 pengukuran standar. Petik 2, petik 2. Di dalam bengkel pemurnian villa sungai kecil, Yan Lingqing mengeluarkan instruksi yang keras dan jelas, yang semuanya diikuti dengan cepat oleh Li Luo. Dia akan mengukur apapun yang dia butuhkan dan menyerahkannya. Saat Yan Lingqing mengambil setiap botol kristal, dia menambahkan kekuatan resonansi air untuk menghancurkan bahan dan melepaskan sifat khusus mereka. Tidak ada obrolan santai sekarang, tidak selama kompetisi. Itu akan menjadi sprint dari awal hingga akhir. Namun, Li Luo mengambil banyak hal dari cara kerja Yan Lingqing yang efisien. Pemahamannya tentang integrasi bahan sangat luar biasa. Dia dengan cekatan mengerjakan langkah-langkah yang rumit, dan dia tahu bahwa dia akan menghancurkan segalanya jika itu diserahkan padanya. Dia memang cukup ahli dalam pemurnian. Tapi Li Luo juga tahu bahwa ini baru permulaan. Di luar, ada komentator yang membahas kompetisi. Meskipun orang-orang di luar mungkin tidak sepenuhnya memahami prosesnya, melihat ekspresi tegang dari pembuat resonansi membantu mereka merasa tenggelam dalam situasi tersebut. Ketegangan itu menular. Semakin banyak botol kristal mulai berbaris di rak Yan Lingqing, berkelap-kelip dengan cahaya biru. Persiapan mereka sudah selesai. Butir-butir keringat mulai muncul di wajahnya yang cantik, tetapi dia bahkan tidak punya waktu untuk menyekanya. Semua perhatiannya terkonsentrasi pada botol di tangannya. Kekuatan resonansi airnya bekerja tanpa henti, menggabungkan lebih banyak bahan. Penggabungan bahan terlihat sederhana, tetapi membutuhkan kontrol yang tepat dari kekuatan resonansi seseorang untuk menghilangkan kotoran dari dalamnya. Seseorang harus menggunakan kekuatan resonansi selama ratusan kali sebelum esensi yang diperlukan dapat diekstraksi dengan benar. Untuk mata yang tidak terlatih, itu tampak seperti penyaluran kekuatan resonansi ke dalam botol kristal, tapi ada perubahan tak terlihat yang terjadi di balik gambar itu. Kasus klasik para ahli menyaksikan hiruk-pikuk dan orang awam menikmati hiruk-pikuk. Ini adalah waktu bagi para pembuat resonansi dengan resonansi tingkat tinggi untuk membedakan diri mereka sendiri. Resonansi tingkat tinggi lebih mudah digunakan, dan itu bisa mengimbangi kurangnya pengalaman. Melihat wajahnya yang cantik dengan hati-hati, Li Luo ragu-ragu sejenak. Kali ini sambil mengatur bahan-bahannya, dia menjentikkan jari dan menyuntikkan tetesan resonansi cahaya air ke dalamnya. Jus Skyleaf, kata Yan Lingqing. Li Luo segera menyerahkannya padanya. Yan Lingqing mengambilnya, menanamkan kekuatan resonansi airnya dan menghancurkannya sepenuhnya. Tapi kali ini, saat bahan-bahannya menyatu, tangannya mengepal erat. Dia terkejut. Fusi ini berjalan jauh lebih lancar dari sebelumnya. Saat menyalurkan kekuatan resonansinya ke dalam botol kristal, sepertinya ada kekuatan khusus lain di dalam yang membuat segalanya menjadi mudah. Namun, ini adalah kompetisi, jadi dia tidak punya waktu untuk memeriksanya dengan cermat. Dia hanya bisa dengan cepat menyelesaikan pekerjaannya dan melanjutkan ke langkah berikutnya. Li Luo masih dengan hati-hati memperhatikan ekspresinya. Melihatnya tidak panik sungguh melegakan. Jadi sedikit kekuatan resonansinya tidak mengganggu fusi. Mungkin itu membantu. Ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, kekuatan resonansi Li Luo bekerja seperti sumber air khusus, itu bisa menampung resonansi air dan cahaya lainnya. Resonansi cahaya airnya adalah yang kelas 6, tetapi dibandingkan dengan resonansi elemen tunggal, itu pasti sebanding dengan kelas 7. Resonansi air Yan Lingqing sendiri adalah kelas 7 yang lebih rendah. Oleh karena itu,
Li Luo secara teknis lebih kuat darinya berdasarkan kekuatan resonansi murni saja. Namun, karena dia adalah pengrajin utama, dan kekuatan Li Luo adalah segel ke-9 yang lemah, resonansi cahaya airnya hanya membantu meredakan situasi. Selain itu, dia tahu bahwa Yan Lingqing sebenarnya tidak membutuhkan bantuannya untuk cairan roh Cyanobacteria. Karena itu, bantuannya hanyalah ujian air. Waktu terus berlalu di bawah langkah mereka yang hiruk-pikuk dan tegang. Pada tahap ini, pemurnian berada pada tahap akhir. Li Luo bernapas lega sekarang. Tidak ada masalah dengan pemurniannya, dan cairan roh Cyanobacteria kelas 4 telah selesai. Bel berbunyi, dan suara para juri bisa terdengar. Villa Greenlight, Zhao Feng. Cahaya pemurnian Greenlight kelas 4, sukses. Kekuatan temper, 55%. Villa Waitefang, Liu Tong. Cairan roh Waitefang kelas 4, sukses. Kekuatan temper, 56%. Saat ini diumumkan, Yan Lingqing tidak tampak terganggu, dengan tenang mengangkat cairan roh Cyanobacterianya. Namun, ketenangannya tidak bertahan lama, karena pengumuman mengejutkan dibuat. Villa Kacang Pinus, Song Qiuyu. Cairan roh mungil kelas 5, sukses. Kekuatan temper, 53%. Wow! Seluruh arena pecah gempar. Banyak yang melihat Song Qiuyu, yang memegang botol dengan senyum di wajahnya. Cairan roh kelas 5, Song Qiuyu dari Villa Kacang Pinus benar-benar telah menyelesaikan cairan roh kelas 5. Banyak pembuat resonansi lainnya memucat. Mereka hampir semua pembuat resonansi kelas 4. Tidak ada seorang pun yang merupakan seniman kelas 5, namun Song Qiuyu telah menghasilkan cairan roh kelas 5. Itu akan menghancurkan kompetisi. Apakah ini keberuntungan atau sebaliknya? Itu telah diproduksi dalam kompetisi, dan itu adalah hasil yang seharusnya dia dapatkan. Song San dan Mo Ling sama-sama menyeringai penuh kemenangan. Adapun sisi Haus Luolan, kipas bunga di tangan Kei Wei goyah dan wajahnya yang berbentuk telur angsa yang cantik menegang. Dia melihat dengan cemas ke bengkel pemurnian Yan Lingqing dan Li Luo. Suasana menjadi kental dengan ketegangan. Yan Lingqing telah fokus pada bahan-bahannya, dan tiba-tiba dia membeku seolah membatu. Botol kristal di tangannya tidak bergerak 1 inci pun. Dia menatapnya, dan energi mulai keluar darinya. Bagaimana dia bisa? Cairan roh kelas 5. Yan Lingqing tergagap pada dirinya sendiri. Selipkan kekuatan resonansinya, dan botol kristal pecah. Cairan itu menetes ke jari-jarinya. Dia meletakkan kedua tangannya di atas meja untuk menenangkan diri. Kepalanya digantung, rambutnya yang panjang menutupi seluruh wajahnya. Tidak ada gunanya melanjutkan sekarang. Song Qiuyu telah menghasilkan cairan roh kelas 5. Bahkan jika cairan roh Cyanobacterianya yang sukses besar, itu masih akan gagal. Li Luo menatapnya, pengunduran dirinya jelas. Melalui helaian rambutnya, dia bisa melihat bahwa matanya berair. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yan Lingqing begitu rentan. Li Luo menatap Song Qiuyu. Dia sombong, kemenangannya terjamin. Li Luo melihatnya menatap Yan Lingqing dengan rasa ejekan yang luar biasa. Dia terdiam beberapa saat, lalu dia tiba-tiba memutar Yan Lingqing. Dia menatap matanya yang berair, "Kakak Lingqing," katanya singkat, "kamu pasti lebih baik daripada Song Qiuyu. Aku tidak tahu bagaimana dia berhasil memurnikan cairan roh kelas 5, tetapi jika dia bisa melakukannya, kamu juga bisa." Yan Lingqing menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah berhasil, tidak sekalipun," bisiknya serak. "Mungkin tidak sebelumnya, tapi mungkin kamu bisa melakukannya sekarang. Lagi pula, kita sudah ketinggalan. Apa ruginya?" Li Luo berbisik kembali. Dia mengambil tangannya yang indah dan menyekanya dengan pakaiannya, mendorongnya dengan lembut, "Kakak Lingqing, aku tidak terlalu peduli tentang apa yang akan terjadi dengan kemenangan atau kekalahan di sini terhadap Villa Sungai Kecil, aku hanya berpikir bahwa kamu adalah seorang ahli yang hebat. Bagaimana kamu bisa kalah darinya?" Dia menatap kosong pada fitur pahatannya. Meski masih mentah dengan masa muda, ada kemauan kuat di sana yang mengobarkan keberanian dalam dirinya. Dia menggigit bibirnya dan memberinya anggukan kecil. "Kalau begitu, ayo kita coba. Kakak Lingqing, cairan roh kelas 5 mana yang paling kamu kenal?" Melihat kegembiraannya, Li Luo tersenyum memberi semangat. "Cairan roh surgawi, aku paling akrab dengan formulanya, dan itu yang aku latih. Tapi seperti yang aku katakan, aku belum pernah berhasil sebelumnya," kata Yan Lingqing. Dia mengangguk dan memanggil tongkat untuk memberitahu mereka bahwa mereka akan mengganti bahan pemurnian mereka. Segera,
Sejumlah bahan baru mengalir ke bengkel pemurnian. Song Qiuyu sudah keluar dari bengkel pemurniannya sendiri dengan senyum superior. Yan Lingqing, masih berjuang. Tidak mungkin kamu bisa membalikkan keadaan, dia menyombongkan diri. Dia merasa sangat senang karena telah mengalahkan Yan Lingqing dengan tegas. Kembali di aula penempaan resonansi, Yan Lingqing selalu memimpin dengan kuat. Kemudian, Yan Lingqing telah membawa Song Qiuyu ke dalam kelompok pemurniannya, tetapi guru itu terus mendukung Yan Lingqing dan memperlakukan Song Qiuyu dengan dingin. Itu membuatnya sangat marah dan cemburu. Dia merasa bahwa bakatnya sebanding. Bias guru itu tidak adil. Meskipun Yan Lingqing baik, itu adalah kebaikan yang menimbulkan rasa kasihan. Dia tidak menginginkannya. Yan Lingqing, kamu hanya mencoba untuk menunjukkan betapa baiknya kamu. Sekarang ini adalah kemenanganku. Li Luo memandang Yan Lingqing. Dia mengambil napas dalam-dalam dan kemudian mengangguk dengan serius. Larutan kaca, 10 tetes. Li Luo segera mengeluarkan buah transparan dan meremasnya perlahan hingga 10 tetes berada di dalam tabung reaksi. Dia memasukkan gelombang kekuatan resonansi. Yang ini sedikit lebih banyak dari eksperimennya sebelumnya. Dia menyerahkan tabung reaksi, dan dia mulai memurnikannya dan memadatkan khasiat obatnya. Tapi kali ini, dia bisa merasakan kekuatan resonansi yang kuat dan vital yang membantunya menyetel sesuatu. Dia terkejut dengan auranya. Yang paling penting, itu sama sekali tidak menghalangi pemrosesannya. Seolah-olah seseorang diam-diam menambahkan sumber air yang kuat ke dalamnya. Dan kemudian sentakan pemahaman membanjiri dirinya, membuatnya berbalik untuk melihat Li Luo lagi. Jika dia masih tidak mengerti pada saat ini, maka dia benar-benar akan menjadi mati rasa. Dia tidak membicarakannya, dengan cepat menenangkan diri. Dengan bantuan kekuatan resonansi yang merevitalisasi itu, dia dengan cepat mulai memurnikan bahan-bahannya. Buah gerimis sitrat, awan akar rumput, pasta bunga. Nama-nama itu keluar dari mulurnya secara berurutan, dan Li Luo segera menyediakan bahannya setiap kali. Waktu terus berjalan, pengrajin resonansi lainnya telah selesai. Ada keberhasilan dan kegagalan, tetapi tidak ada yang penting. Sebelum cairan roh kelas 5 Song Qiuyu, mereka semua dikalahkan. Oleh karena itu, semua mata sekarang tertuju ke bengkel pemurnian terakhir yang belum selesai, Villa Sungai Kecil. Belum menyerah. Mo Ling tersenyum puas dari area pandang keluarga Song. Dia menggelengkan kepalanya. Yan Lingqing, berjuang seperti ikan di kail. Apakah dia pikir dia bisa menghasilkan cairan roh kelas 5 juga? Tidak mungkin. Dia belum duduk di kelas 5. Bahkan Qiuyu tidak bisa melakukannya jika bukan karena bahan rahasia air tinta. Song San tersenyum penuh perhitungan. Saat Qiuyu dinyatakan sebagai pengrajin utama, kita akan mengumumkan peluncuran produk Villa Air Tinta. Ini pasti akan menyebabkan kegemparan besar, dan Villa Sungai Kecil pada dasarnya dapat berkemas dan tutup. Detak jantung Song San bertambah cepat saat dia membayangkan momen itu. Setelah hari ini, Villa Kacang Pinus akan menjadi villa terbaik di Provinsi Tianshu. Di area penonton Bank Naga Emas, Presiden Lu mengerutkan kening. Pasti ada masalah di sisi Villa Sungai Kecil. Keluarga Song bekerja sama dengan Villa Air Tinta. Mereka mengirimkan sejumlah besar formula rahasia mereka sebelumnya. Mereka pasti bertujuan untuk menghancurkan Villa Sungai Kecil hari ini. Lu Qinger terkejut mendengar ini. Keluarga Song pasti sudah merencanakan untuk mulai bergerak dari festival ini. Tujuan mereka, untuk melampaui Villa Sungai Kecil dan mendominasi pasar cairan roh dan cahaya pemurni di Provinsi Tianshu. Di sisi rumah Luolan, Kai Wei merasakan khawatir saat melihat Yan Lingqing mengumpulkan dirinya sendiri. Dia tahu dendam di antara keduanya. Jika dia kalah di sini, itu akan menjadi pukulan mental yang besar. Tetap saja, dia sangat cemas. Dia tidak mengerti bagaimana Yan Lingqing bisa membalikkan keadaan ini. Tak lama kemudian, bel lain berbunyi, mengingatkan peserta bahwa batas waktu sudah dekat. Song Qiuyu melipat tangannya di dada, menyandarkan kepalanya ke dinding kristal pada suatu sudut. Dia memiringkan mata ke arah Yan Lingqing yang fokus penuh, menyaksikan perjuangannya dengan senang hati. Yan Lingqing, sungguh tak berdaya. Itu tidak akan menyelamatkanmu, desisnya. Lonceng lain. Yan Lingqing meletakkan tangannya. Wajahnya bercucuran keringat harum, dagunya masuk. Hampir 1000 bahan telah disiapkan, dan kerja kerasnya luar biasa. Padahal, semua persiapan sudah dilakukan. Itu berjalan jauh lebih lancar daripada yang pernah dia lakukan sebelumnya.
Tetapi langkah terakhir adalah memperbaiki sumber air dan kemudian menggabungkan semua campuran yang telah disiapkan bersama-sama untuk membentuk cairan roh akhir. Itu adalah langkah yang sama pentingnya. Yan Lingqing menarik napas dalam-dalam dan mengambil kristal polimerisasi. Li Luo meletakkan tangannya di tangannya. Yan Lingqing menatapnya, bingung. Jika bukan karena gawatnya situasi, dia akan mengira dia putus asa. Kakak Lingqing, mari kita lakukan ini bersama-sama. Li Luo memberinya senyum cerah yang membuatnya terpesona sesaat. Dia mengangguk. Meskipun dia tidak benar-benar mengerti apa yang dia lakukan, dia mempercayainya. Keduanya menggunakan kekuatan resonansi mereka bersama-sama, menanamkan pada kristal polimerisasi. Sebuah cahaya murni menetap di dalam kristal. Selanjutnya, tetesan sumber air mulai mengembun dan menetes ke dalam botol kristal. Wajah Li Luo pucat. Dia telah menggunakan hampir semua kekuatan resonansinya. Meskipun dia jauh lebih lemah daripada dia, kemurnian sumber air yang bisa dia hasilkan adalah luka di atas milik Yan Lingqing. Dengan keduanya bekerja bersama, hasilnya harus lebih baik daripada sumber air yang diproduksi sendiri oleh Yan Lingqing. Sambil memegang botol itu, Yan Lingqing melihat ke sumber air paling murni yang pernah dia hasilkan. Itu semua berkat Li Luo. Dia kembali berbalik untuk menatapnya, dan dia menyeringai lemah, wajahnya pucat. Kakak Lingqing, pertunjukan itu milikmu. Dengan sedikit memiringkan kepalanya sebagai pengakuan, dia mulai menyatukan bahan-bahannya, menambahkan tabung reaksi ke botol sumber air. Ketika mereka menyuntikkan sumber air, larutan tabung reaksi bersinar, diisi dengan makhluk hidup yang menyatu dan menciptakan kemungkinan baru. Perubahan akan mengambil bagian yang lebih baik dari 1 menit sebelum mereda. Di dalam botol kristal, cairan menggelegak dan menjadi tenang, dan warnanya berangsur-angsur memudar. Pada saat yang sama, seberkas cahaya menari dengan riang di dalam. Kerumunan semakin bersemangat sekarang. Para pembuat resonansi bahkan lebih tercengang. Dari kilatan cahaya yang menari, mereka bisa tahu bahwa ini lebih dari cairan roh kelas 4. Itu pasti cairan roh kelas 5. Yan Lingqing menatap botol kristal, tenggelam dalam pikirannya. Akhirnya, dia mengulurkan tangan gemetar dan memasukkan jarum pengukur temper. Itu naik ke 58. Matanya bersinar seperti matahari. Kerumunan meraung, dipimpin oleh komentator. Villa Sungai Kecil. Yan Lingqing. Cairan roh surgawi kelas 5, sukses. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan penempaan 58. Setelah keheningan yang tercengang, kerumunan meledak dengan kegembiraan. Villa Sungai Kecil baru saja selesai tepat waktu, tetapi mereka berhasil menghasilkan cairan roh kelas 5. Dan itu bahkan lebih tinggi dari Song Qiuyu. Di tengah sorak-sorai, seringai di wajah Song Qiuyu segera membeku. Gelombang demi gelombang suara dari kerumunan bergema di sekitar arena. Semua orang tercengang dengan hasilnya. Sebuah comeback di saat-saat terakhir oleh Yan Lingqing dari Villa Sungai Kecil. Dia juga telah membuat cairan roh kelas 5. Song San dan Mo Ling melompat dari kursi mereka dengan kaget. Mereka benar-benar tidak percaya. Mustahil. Mungkin. Pasti ada triknya. Mo Ling menggeram. Yan Lingqing jelas hanya pembuat resonansi kelas 4. Bagaimana dia bisa membuat cairan roh kelas 5? Kemarahan menutupi wajah Song San, muncul seperti badai. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba telah menghancurkan rencananya yang sempurna. Itu digagalkan sepenuhnya. Di sisi Bang Naga Emas, mata Presiden Lu juga bulat seperti piring. Dia mengusap dagunya yang gemuk. Terlalu banyak kebetulan kan? Kapan Yan Lingqing menjadi mampu memurnikan cairan roh kelas 5 juga? Jika Song Qiuyu bisa melakukannya, mengapa dia tidak? Lu Qinger tertawa lega. Presiden Lu meraba-raba mencari jawaban. Yah, secara normal, keduanya tidak bisa. Tapi keduanya telah bisa. Mungkinkah itu keberuntungan? Siapa tahu? Lu Qinger berkata dengan acuh tak acuh. Yang penting adalah bahwa Villa Sungai Kecil telah menang. Li Luo akan senang sekarang. Presiden Lu menatapnya dan menggelengkan kepalanya. Namun, dia juga senang Villa Sungai Kecil menang. Bagaimanapun, Song Yunfeng telah mengkhianati Lu Qinger selama ujian, dan dia tidak senang sama sekali. Dia telah berurusan dengan mereka dengan cara yang enggan sejak itu. Jika bukan karena fakta bahwa keponakannya ternyata aman, dia tidak akan membiarkan masalah ini berakhir dengan mudah. Di sisi keluarga Luolan, Kai Wei tenggelam dengan rasa lega. Tangannya memukul dadanya berulang kali, mencoba menenangkan dirinya. Bagaimana Lingqing melakukannya? Apakah dia terinspirasi oleh ketampanan tuan muda? Tapi dia bukan gadis yang dangkal seperti itu. Yan Lingqing tidak seperti dia.
Dia sama sekali tidak peduli dengan penampilan seseorang. Namun, siapa yang peduli karena villa sungai kecil telah mendapatkan hasil yang ideal? Mustahil. Bagaimana dia bisa menciptakan kelas 5 dengan kekuatan penempaan yang lebih tinggi dariku? Song Qiuyu benar-benar lemas. Ketika dia pulih, dia langsung keberatan. Fitur-fiturnya yang menarik dipelintir meskipun sekarang. Pasti ada trik. Dia berteriak pada hakim. Dia mengabaikannya. Satu-satunya tanggung jawabnya adalah menilai hasilnya. Setelah memastikan bahwa produk Yan Lingqing memang cairan roh kelas 5 dengan kekuatan penempaan 58%, dia segera mengumumkan pemenangnya. Yan Lingqing dari Villa Sungai Kecil, tidak ada kesalahan dalam penempaan. Cairan roh kelas 5, kekuatan penempaan 58%, tempat pertama. Aku menyatakan Yan Lingqing dari Villa Sungai Kecil sebagai pemenang. Sorak-sorai keras memenuhi arena setelah keputusan itu. Ini adalah comeback yang spektakuler. Wah, kita menang. Di bengkel pemurnian, Yan Lingqing tercengang, kegembiraan menyalakan wajahnya yang cantik, dan dia berbalik untuk memeluk Li Luo, bersorak dan melompat. Li Luo buru-buru mengangkat tangannya, menyatakan tidak bersalah. Tapi merasakan tubuhnya yang ramping dan harum menekannya adalah perasaan unik yang tidak bisa diberikan oleh tubuh yang lebih lengkung. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya, sedikit rasa malu di matanya. Tapi itu bukan salahku. Li Luo memprotes ketidakbersalahannya. Sungguh wanita yang tidak masuk akal. Dia telah melompatinya, dan sekarang dia marah. Yan Lingqing mengendus, lalu mengayunkan tinju bercanda padanya. Dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya yang meluap karena telah kembali. Selamat, Andan adalah pengrajin utama Provinsi Tiansu, kata Li Luo dengan ceria. Dia memutar matanya ke arahnya, gelar itu bernilai persis 0 emas. Dia tidak terlalu peduli tentang itu. Yang lebih penting adalah mendapatkan kemenangan atas saingan lamanya, Song Qiuyu. Bukannya kamu tidak tahu bagaimana aku menang, tapi dengan kesuksesan ini, aku merasa mungkin benar-benar menjadi ahli resonansi kelas 5 tidak jauh sekarang. Dia menyembur. Menakjubkan. Li Luo mengacungkannya. Jika dia bisa menjadi pengrajin kelas 5, maka dia akan benar-benar menjadi ahli terhormat di bidang ini dalam skala yang lebih luas. Dia berbalik untuk memandangnya dengan matanya yang indah. Dia tahu bahwa kemenangan sangat penting untuknya, dan itu masih menjadi sumber kebingungan baginya. Dia jelas hanya seorang seniman kelas 2. Resonansi airnya tampaknya juga tidak setinggi itu. Tapi resonansi air yang dia hasilkan penuh dengan vitalitas, bahkan lebih kuat dari miliknya. Li Luo jelas menyembunyikan beberapa rahasia. Tetap saja, dia memiliki pikiran untuk tidak menanyakannya di sini. Dia bukan orang yang terlalu usil. Karena dia tidak memberikan informasi secara sukarela, dia tidak akan melanjutkan masalah ini. Dia mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dengan pemurnian selesai, Yan Lingqing dan Li Luo berjalan keluar dari bengkel pemurnian. Dia melihat ke arah Song Qiuyu yang dengki dan berkata dengan dingin, "Maaf untuk mencuri kemenanganmu." Song Qiuyu membentak, "Yan Lingqing, aku tidak percaya kamu bisa memurnikan cairan roh kelas 5. Aku juga tidak percaya kamu bisa," balas Yan Lingqing. "Jika kamu ragu, kita bisa memverifikasi hasilnya. Bis dilihat apakah kita menggunakan sedikit trik dalam pekerjaan kita. Kompetisi ini hanya bagian dari festival. Itu tidak terlalu besar, dan begitu banyak aturan yang agak rapuh. Tetapi jika Song Qiuyu benar-benar ingin mendorong masalah ini, mereka bisa mendapatkan hasil yang diverifikasi oleh para profesional." Tetap saja, itu seperti yang dia katakan. Dia tidak percaya bahwa Song Qiuyu bisa membuat cairan roh kelas 5, karena dia memahami kemampuannya dengan baik. Dia pasti menggunakan sesuatu yang kotor. Song Qiuyu menggigit bibirnya begitu keras hingga meninggalkan garis berdarah. Pada akhirnya, dia tidak berani melanjutkan masalah ini. Dia tidak yakin. Mo Ling telah bersumpah bahwa rahasia keluarga Mo tidak dapat dideteksi, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Mereka sudah kalah. Selain itu, gelar pengrajin utama baru saja menjadi pembuka rencana mereka. Meskipun mungkin tidak berjalan semulus yang mereka harapkan, itu tidak benar-benar mempengaruhi operasi mereka selanjutnya. Dia mengalihkan pandangan penuh kebencian pada Yan Lingqing. "Kamu pikir kamu sudah menang? Bermimpilah." Dia menelan amarahnya dan berbalik ke kerumunan. Dengan suara yang jelas, dia menyatakan, "Semua orang, keluarga Song memiliki berita besar untuk diumumkan. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Song akan bekerja sama dengan Villa Inquater untuk memproduksi lini baru cairan roh dan cahaya pemurni. Cairan roh bintang hitam kelas 1,
62%. Cairan roh bulan hitam kelas 2, 61%. Cahaya pemurnian kemuliaan hitam kelas 3, 60%. Hal ini disambut dengan keheranan dan kegembiraan dari mereka yang hadir. Villa air tinta yang terkenal, tentu saja, adalah nama yang dikenal banyak orang di Tiansu. Ini adalah berita bagus bagi konsumen rata-rata. Kualitas lebih tinggi dengan harga yang sama. Siapa yang akan melewatkannya? Saat ini, pilihan terbaik adalah cairan roh giok biru kelas 1 dan cairan roh lumpur ruby kelas 2 dari Villa Sungai Kecil. Keduanya sekitar 60%. Sepertinya produk terbaru keluarga Song akan melampaui itu. Mereka sekarang melihat bahwa ini adalah tujuan yang lebih besar dari keluarga Song hari ini. Pertarungan kejuaraan hanyalah dorongan untuk reputasi mereka. Meskipun mereka telah kehilangan gelar, lini produk baru memiliki kualitas yang akan berbicara sendiri. Momentumnya ada pada keluarga Song sekarang. Itu benar-benar tidak masalah kemana gelarnya pergi. Pemenang sejati di sini adalah pembeli. Hati Yan Lingqing tenggelam ketika dia mendengar berita itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri. Bagaimana mereka menghadapi pergerakan keluarga Song? Yan Lingqing tanpa daya menoleh ke Li Luo, tetapi dia menemukannya dengan senyum ceria di wajahnya. Entah bagaimana, itu membuat hatinya hangat, lalu dia merasakan ketegangan menguap dari tubuhnya. Kegembiraan berlanjut untuk waktu yang lama, pergerakan keluarga Song memiliki implikasi besar. Bekerja sama dengan Villa Air Tinta. Villa Air Tinta terkenal di seluruh Xia. Dalam hal keahlian dan skala, mereka jauh melampaui villa manapun di Provinsi Tiansu. Itu seperti melepaskan seekor harimau ke dalam kawanan domba. Orang hanya bisa membayangkan bahwa sebagian besar cairan roh dan pasar cahaya pemurni sekarang akan jatuh ke tangan keluarga Song. Dan Villa Sungai Kecil akan runtuh secepat mereka bangkit. Ekspresi Song Qiuyu mereda. Dia menatap Yan Lingqing dengan angkuh. Kamu mungkin memenangkan kompetisi, tetapi keluarga Song telah mengalahkan Villa Sungai Kecil. Namun, tawa cerah meletus dari Li Luo di dekatnya. Dia melihat ke arahnya. Apakah itu lucu bagimu? Li Luo mengangguk, tetapi tidak menjawab. Sebaliknya, dia berbalik ke kerumunan. Semuanya, Villa Sungai Kecil juga memiliki pengumuman untuk dibuat. Mulai hari ini dan seterusnya, kami akan meningkatkan cairan roh giok biru kelas 1 dan lumpur ruby kelas 2. Menurut perhitungan saya, cairan roh baru mungkin akan memiliki kekuatan tempur sebesar 64%. Pengumuman ini mengejutkan seluruh orang. Bahkan pembuat resonansi lainnya menatap Li Luo, dengan mulut terbuka. 64% untuk cairan roh kelas 1 dan 2. Jika itu bisa diproduksi secara massal, itu akan menjadi kualitas yang akan menempati peringkat 10 besar bahkan di seluruh kerajaan Xia. 10 produk teratas lainnya adalah hasil dari eksperimen dan percobaan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan besar. Kelompok-kelompok ini telah menginvestasikan banyak waktu dan upaya untuk menstabilkan formula mereka. Dan sekarang Villa Sungai Kecil mengatakan mereka bisa mencapainya. Kau bicara omong kosong, nak. Mo Ling berteriak dari tribun penonton keluarga Song. Mulut Li Luo terlalu besar, berani-beraninya dia mengatakan dia bisa mencapai 64% dengan giok biru dan lumpur ruby. Itu sangat sulit bahkan untuk Villa Air Tinta. Song San tampak seolah-olah dia telah menelan sesuatu yang berlendir. Dia ingin mengabaikan kata-kata Li Luo sebagai omong kosong, namun ada sedikit kegelisahan yang tidak bisa dia singkirkan. Li Luo ini selalu menjadi teka-teki. Di sisi naga emas, Presiden Lu menoleh ke Lu Qinger dengan heran. Peningkatan lain dari cairan roh Villa Sungai Kecil. Begitu cepat. Dia berkedip kembali padanya dengan polos, menunjukkan bahwa dia tidak tahu. Song Qiuyu sama-sama tercengang mendengar pengumuman itu. Apa yang kamu bicarakan? Bahkan markas besar Villa Sungai Kecilmu tidak bisa mencapainya. Kamu, cabang kecil, menurutmu apa itu cairan roh dan cahaya pemurni? Kamu pikir mereka akan melompat dan menari atas perintahmu? Villa-villa besar lainnya telah melalui banyak percobaan dan eksperimen dan melakukan banyak penelitian untuk mendapatkan pengalaman. Hanya dengan begitu mereka dapat meningkatkan kualitasnya sedikit demi sedikit. Petik 2. Cairan roh Villa Sungai Kecil dan cahaya pemurnian hampir tidak bisa menyentuh tahun 50-an hanya 2 bulan yang lalu. Mereka nyaris tidak mampu bertahan melawan villa-villa lain di Provinsi Tiansu, apalagi bersaing dengan Villa Kacang Pinus. Mereka tiba-tiba berhasil mengumpulkan peningkatan drastis, tetapi tentu saja mereka tidak dapat melakukannya untuk kedua kalinya begitu cepat kan. Yan Lingqing tetap diam. Ada keraguan di matanya. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa melakukannya.
Tapi setelah apa yang baru saja terjadi, kepercayaan dirinya pada Li Luo semakin dalam. Dan karena dia berani mengumumkan ini secara terbuka, dia harusnya sudah siap. Li Luo melambai kepada seseorang di belakangnya dan segera seorang pelayan keluarga Luolan bergegas maju dengan kotak hitam. Dia membuka kotak itu untuk mengungkapkan lusinan cairan roh dan cahaya pemurni di dalamnya. Mereka adalah lumpur rubi dan giok biru dari Villa Sungai Kecil. Li Luo mengambil satu dengan santai dan kemudian mengujinya. Yang mengejutkan semua orang, kekuatan penempaan sebenarnya mencapai 64%. Kerumunan menjadi liar. Masih berseri-seri, Li Luo melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, baik giok biru dan lumpur rubi akan berada di 64%. Jika ada penurunan di bawah itu, Villa Sungai Kecil menjamin pengembalian dana penuh. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Itu adalah pernyataan berani yang membuat komitmennya jelas. Song Qiuyu kembali berwajah masam. Dia ingin menuduh Li Luo mempekerjakan pengrajin ahli untuk memproduksinya, tetapi dengan pernyataan itu menandakan bahwa dia percaya diri dalam memproduksinya dalam jangka panjang, dan memastikan kualitas. Dia gemetar karena marah dan frustrasi. Dia telah bekerja sangat keras hari ini untuk menjadi sukses. Dia telah menjerat Villa Air Tinta dan merekayasa aliansi, semuanya untuk menghancurkan Yan Lingqing dan Villa Sun Creek. Dan sekarang semuanya ada di dalam air. Dia telah kalah dari Yan Lingqing, dan sekarang produk baru mereka juga dikalahkan oleh Villa Sungai Kecil. Mereka kalah dan benar-benar menjadi bahan tertawaan. Tidak mungkin, tidak mungkin. Moling melolong, setelah benar-benar hancur. Dia menolak untuk percaya bahwa Villa Sungai Kecil dapat menghasilkan cairan dan cahaya pemurni berkualitas seperti itu dalam jangka panjang. Li Luo pasti berbohong. Song San berdiri, wajahnya tanpa ekspresi. Mengabaikan ocehan Moling, dia berbalik dan pergi. Tidak ada yang bisa diubah tentang hasil hari ini. Pergerakan keluarga Song semuanya dengan mudah disingkirkan dan ditaklukkan. Tidak, mereka telah berbalik sepenuhnya untuk keuntungan lawan mereka. 64% kekuatan penempaan. Itu akan selamanya menjadi gunung yang menghancurkan keluarga Song. Tidak ada jalan kembali untuk yang satu ini. Sekali lagi, keluarga Song telah dihancurkan dan digulingkan. Dia ingat bahwa tidak selalu seperti ini. Sebelumnya, keluarga Song telah melahap semua aset keluarga Luolan di Provinsi Tiansu. Mereka terbang tinggi. Bagaimana itu menjadi seperti ini? Di mata pikirannya, wajah Li Luo muncul. Semua orang tahu bahwa Jiang Qinghe dari keluarga Luolan patut dicemburui. Tapi apakah mereka tidur di atas tuan muda ini? Air tenang mengalir dalam, tetapi dia menyerang dengan tenggat waktu dan tak terduga seperti ular beludak. Ayo pergi. Pertunjukan selesai. Presiden Lu juga berdiri, tersenyum pada Lu Qinger. Meskipun aku tidak punya banyak bukti, naluri bisnisku selama bertahun-tahun memberitahuku bahwa tuan muda adalah sesuatu yang istimewa. Dia mungkin tidak memiliki ketajaman yang sama dengan orang tuanya dan Jiang Qinghe, tapi dia tahu bagaimana memilih momennya. Itu adalah kekuatan yang tidak biasa untuk orang seusianya, aku pikir dia akan menjadi tandingan Jiang Qinghe di masa depan. Dia berbalik untuk pergi. Lu Qinger memiringkan kepalanya untuk melihat Li Luo dan tersenyum tipis juga. Aku juga berpikir begitu, katanya pelan. Memikirkan tentang bagaimana mereka akan segera menuju ke perguruan tinggi Astral Sage bersama untuk memulai babak baru dalam hidup mereka, dia merasakan rasa antusias yang tak dapat dijelaskan. Setelah festival, di kereta membawa mereka kembali. Li Luo, Kai Wei, dan Yan Lingqing sedang berkuda bersama, dan keduanya menatap Li Luo dengan mata terbelalak. Dengar, aku tahu bahwa aku memiliki wajah yang sangat cantik, dan kita telah menghabiskan begitu banyak waktu bersama sehingga kamu pasti memiliki beberapa pemikiran. Tetapi untuk menjaga hubunganmu dengan kakak Qinghe tetap utuh, aku sarankan kamu mengendalikan dirimu. Jika kamu tidak bisa, aku sarankan kamu mendiskusikan ini dengannya. Li Luo dengan tulus memperingatkan mereka setelah tatapannya lepas kendali. Mereka berdua menggodanya. Orang ini semakin berani dari hari ke hari. Tuan muda, kamu memang orang yang memiliki banyak rahasia. Tapi sudah waktunya untuk berbicara. Bagaimana kita akan mempertahankan kekuatan 64% di masa depan? Kai Wei bertanya. Mudah. Aku telah meningkatkan kemurnian sumber air. Jadi, kekuatan penempaan juga meningkat. Keduanya terdiam. Yan Lingqing telah menebak setidaknya sebanyak itu. Lagi pula, satu-satunya faktor dalam kualitas cairan roh yang dapat dipengaruhi Li Luo adalah sumber air. Tetap saja,
Bahkan Yan Lingqing kagum dengan betapa dia telah memurnikan sumber air sebelumnya. Apakah dia berhasil melakukannya lagi? Keluarga Song berusaha keras untuk mengamankan semua bantuan eksternal itu. Mereka pasti telah melalui serangkaian negosiasi dan pembicaraan tanpa akhir. Setelah semua itu, mereka kalah dari pemurnian sumber air yang sederhana. Aku hampir merasa kasihan pada Song Qiuyu sekarang. Kai Wei menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Li Luo mencocokkan senyumnya. Untungnya, villa sungai kecil belum mengeluarkan cairan roh kelas 3. Sebagai segel ke-9, dia tidak cukup kuat untuk mengeluarkan begitu banyak sumber air. Jika tidak, dia akan menaikkannya juga dan benar-benar menutup toko keluarga Song dari pasar. Tapi kamu akan segera menuju perguruan tinggi astral Sage kan? Apa yang akan kita lakukan dengan sumber air itu? Yan Lingqing bertanya tiba-tiba. Tak perlu dikatakan bahwa cairan roh villa sungai kecil hanya ada di mana mereka berada berkat Li Luo. Ketika sumbernya pergi, bagaimana mereka bisa memastikan kualitas selanjutnya? Dia sudah menjamin pengembalian uang untuk apapun yang kurang dari 64%. Li Luo sudah memikirkan ini. Ketika saya pergi ke kota Xia, aku akan mengirim kembali sejumlah sumber air setiap bulan untuk memastikan kualitas. Dan saat kekuatan resonansi Li Luo meningkat, jumlah sumber air yang bisa dia hasilkan juga akan meningkat. Itu harus dapat memenuhi kebutuhan di sini di Provinsi Tianshu. Kedua wanita itu mengangguk setuju. Tapi jika kamu pergi ke kota Xia, Lingqing dan aku harus pergi bersamamu, kata Kai Wei. Bagaimanapun, aku datang ke Provinsi Tianshu untuk menstabilkan bisnis di sini, aku telah menyelesaikan semua tugasku, aku juga harus kembali ke kota Xia. Yan Lingqing mengangguk juga, villa sungai kecil baik-baik saja. Suatu hari, markas besar mengirim ahli resonansi kelas 4 sebagai wakil presiden, ditunjuk oleh Jiang Qinghe. Dia harus dapat dipercaya, aku bisa menyerahkan masalah ini padanya. Dia memberinya senyum licik. Sebenarnya aku masih seorang mahasiswa di perguruan tinggi Astral Sage. Ketika kamu masuk, kamu harus memanggilku, kakak senior. Memang, akan sia-sia bagi talenta sepertimu untuk tetap berada di Provinsi Tianshu. Li Luo menjawab sambil tertawa. Kai Wei adalah administrator keluarga Luolan. Karena masalah mereka di sini, Jiang Qinghe telah mengirim Kai Wei untuk mempertahankan benteng di Provinsi Tianshu. Adapun Yan Lingqing, dia adalah seorang siswa berbakat di aula penempaan resonansi di perguruan tinggi Astral Sage. Dia telah setuju untuk datang ke Provinsi Tianshu atas perintah Jiang Qinghe terutama untuk meningkatkan keterampilannya. Sekarang dia meninggalkan Provinsi Tianshu, mereka berdua juga tidak akan berlama-lama. Kapan kamu berencana pindah? Kai Wei bertanya. Aku mungkin perlu setengah bulan lagi, jawab Li Luo. Masih ada sedikit lebih dari sebulan tersisa di liburannya. Dan dia perlu mengisi sebanyak mungkin lubang pada roda penempaan dewa resonansi buatan sebanyak yang dia bisa, untuk membangun resonansi perolehan keduanya. Hampir tepat waktu. Kami akan membuat pengaturan, mengikat semuanya, dan bersiap untuk pergi sekitar waktu itu juga, kata Kai Wei riang. Aku sudah lama tidak melihat Qinghe. Aku merindukannya, kata Yan Lingqing bersemangat. Li Luo mengangguk dengan tegas. Aku juga merindukan Qinghe. Aku harap aku bisa memberinya pelukan mesra yang besar. Yan Lingqing tiba-tiba berubah serius. Aku sarankan kamu lebih berhati-hati di perguruan tinggi Astral Sage. Jika kamu benar-benar bergerak, aku curiga kamu akan dipukuli sampai mati. Li Luo berkata, apakah memeluk tunanganku itu ilegal? Dia menggerutu. Apakah orang-orang perguruan tinggi Astral Sage begitu biadab? Yan Lingqing memutar matanya ke arahnya. Hari-hari setelah festival berlalu dengan damai, kembali ke keadaan tenang. Villa sungai kecil menjadi lebih baik dari hari ke hari, terus mendominasi pasar cairan roh dan cahaya pemurni. Ini adalah keuntungan tahunan tertinggi yang pernah mereka dapatkan. Ketika hanya 2 minggu tersisa sampai akhir liburan, kekuatan resonansi Li Luo akhirnya berhasil mencapai ambang pintu, dan dia membobol segel ke-10. Pada level ini, sudah waktunya untuk mempersiapkan langkah selanjutnya, tahap master resonansi, dan mengkonsolidasikan benih resonansinya. Tetap saja, itu akan memakan waktu. Adapun roda penempaan resonansi dewa buatannya, Li Luo telah mengerjakannya dengan mantap, dan sekarang hanya tersisa 2 lubang. Namun, 2 lubang ini menghindari setiap upayanya. Dia tidak dapat menemukan bahan yang cocok yang akan diterima oleh roda. Dugaannya adalah bahwa elemen kayu dan tanah dalam bahannya tidak mencukupi. Yang berarti 2 lubang terakhir ini harus diisi dengan sesuatu yang sangat langka.
Dia secara khusus pergi mengunjungi Bank Naga Emas, tetapi bahan-bahan di sana juga tidak memenuhi standarnya. Akhirnya, Presiden Lu menyebutkan bahwa jika dia menginginkan bahan yang lebih baik, dia mungkin harus mengunjungi kantor pusat Bank Naga Emas di kota Xia. Di sana, dia mungkin akan menemukan sesuatu yang akan memenuhi kebutuhannya. Dengan itu, Li Luo menganggapnya sebagai tanda bahwa sudah waktunya untuk pergi ke kolam yang lebih besar. Kota Southwind, Gerbang Timur. Li Luo berdiri di depan kereta, memandangi kota dengan ekspresi kompleks. Sepanjang ingatannya, sebagian besar hidupnya dihabiskan di sini. Dan sekarang dia pergi. Dia membiarkan kenangan itu bermain di pikirannya sekarang. Akhirnya, dia berbalik dan mengangkat tirai, memasuki kereta. Ayo pergi. Atas perintahnya, konvoi mulai bergerak. Jalan menuju kota Xia sangat panjang. Bahkan dengan kecepatan penuh, mereka akan memakan waktu hampir 10 hari. Dan karena Li Luo adalah tuan muda keluarga Luolan, keselamatan adalah prioritas. Dia telah membawa banyak pengawal bersamanya. Konvoi itu bergemuruh, meninggalkan awan debu di belakangnya. Meskipun mereka bergerak dengan cepat, kereta yang lebar dan luas itu cukup stabil. Li Luo duduk bersila di satu sisi. Di seberangnya, Kai Wei sedang duduk dengan satu kaki menutupi kaki lainnya, membaca buku dengan penuh minat. Jauh di dalam gerbong, ada sedikit ruang di mana Yan Lingqing saat ini sedang mengerjakan cairan rohnya dan memurnikan cahaya untuk menghabiskan waktu. Kedua wanita itu menemaninya ke kota Xia, setelah menyelesaikan tugas yang telah mereka lakukan di Provinsi Tianshu. Kakak Kai Wei, bagaimana penampilan keluarga Luolan sekarang? Li Luo tiba-tiba bertanya, berbalik dari pemandangan yang melintas. Dia mengangkat matanya dari bukunya dan mempertimbangkan pertanyaannya. Tidak terlalu bagus, kamu harus tahu bahwa keluarga Luolan telah menggoda banyak orang. Ini memiliki banyak bisnis yang menguntungkan di seluruh kerajaan Xia. Setiap tahun menghasilkan jutaan Sky Gold dalam keuntungan. Cukup untuk menarik perhatian siapapun. Dan sekarang keluarga Luolan dikepung dengan masalah di dalam dan di luar. Jika bukan karena sisa-sisa kekuatan keluarga Luolan dan potensi yang ditunjukkan Jiang Qinghe, aku yakin seseorang akan mencaplok keluarga Luolan sejak lama. Li Luo terdiam beberapa saat dan kemudian menggelengkan kepalanya. Jika benar-benar ada kekuatan yang mengincar keluarga Luolan, pencegahan remeh itu tidak akan cukup. Jiang Qinghe memang memiliki potensi yang mengejutkan, tetapi potensi bukanlah kekuatan. Selain itu, jika bukan karena fakta bahwa dia dilindungi oleh statusnya sebagai mahasiswa perguruan tinggi Astral Sage, mungkin akan ada banyak orang yang akan mencoba membunuhnya. Kai Wei menatapnya dengan heran. Apa yang kamu pikirkan? Li Luo menjawab perlahan, aku pikir itu adalah ancaman orang tua saya, atau lebih tepatnya kekuatan itu tidak dapat memastikan bahwa orang tuaku benar-benar pergi. Mereka khawatir jika mereka melangkahi, suatu hari orang tuaku akan kembali, dan mereka menang, tidak bisa menyelamatkan diri. Kemarahan dua ahli tahap adipati sudah cukup untuk membuat siapapun berhenti di sini di kerajaan Xia. Kai Wei memikirkannya, lalu mengangguk setuju. Pemikiran tuan muda masuk akal. Tetap saja, ancaman ini hanya akan melemah seiring berjalannya waktu, kita adalah domba yang gemuk, terlalu menggoda bagi harimau yang lapar. Li Luo menghela nafas pelan. Bahkan dia tidak tahu berapa lama ancaman Li Taixuan dan Tan Thailand bisa menahan para pemulung. Mungkin suatu hari, keluarga lain itu akan memperoleh informasi intelijen yang mengkonfirmasi beberapa hal, maka hanya masalah waktu sebelum keluarga Lulan dihabisi. Kapan waktu itu? Li Luo merengut. Sangat mungkin, pertemuan Luolan keluarga tahun depan. Pei Hao akan menjadi orang pertama yang menyebabkan masalah dan menghasut gerakan merusak terhadap keluarga Luolan. Yang berarti waktu itu sangat penting. Dia hanyalah seorang anak segel ke-10. Musuh-musuh ini adalah harimau dan serigala buas. Betapa dia berharap dia memiliki beberapa tahun lagi. Dalam beberapa tahun, dia dan Jiang Qinghe akan berada di tahap adipati. Pada saat itu, mereka akan memerintah tempat ini. Li Luo menghela nafas dalam-dalam. Sayangnya, orang-orang itu tidak akan memberinya banyak waktu. Bagaimana kekuatan elit di kerajaan Xia memperlakukan keluarga Luolan? Di permukaan, tanya Li Luo. Jika kamu mengambil perguruan tinggi Astral Sage dan Bank Naga Emas karena posisi mereka yang tidak biasa, istana kerajaan Xia adalah yang terkuat di antara kekuatan elit. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir, istana kerajaan sedang kacau. Penguasanya masih muda, dan seorang pelayan memerintah sebagai pengganti. Di bawah istana kerajaan, ada berbagai keluarga termasyur dan 5 keluarga agung.
Di antara 5 keluarga besar, keluarga Duze dan Jian memiliki permusuhan terkuat dengan keluarga Luolan. Keluarga Lanling duduk netral, sementara keluarga Jinkue memiliki hubungan yang lumayan dengan kami. Atau lebih tepatnya, mereka memiliki rencana untuk menggunakan keluarga Luolan untuk menghancurkan keluarga lain yang lebih kuat, jelas Kai Wei. Faksi-faksi ini semuanya bermarkas di kota Xia. Saat kamu berada di kota Southwind, kamu mungkin tidak merasa terpengaruh. Tapi begitu kamu melangkah ke kota Xia, aku khawatir masalah akan selalu mengetuk pintu. Li Luo mengangguk. Dia siap. Meskipun Jiang Qinghe menangani masalah atas nama keluarga Luolan, pada akhirnya dia adalah pemilik yang sah. Dia dibiarkan tanpa gangguan di kota Southwind, berlindung dari tekanan politik. Ditambah lagi, istananya yang kosong berarti mereka semua mengabaikannya sebagai orang yang tidak valid. Tapi sekarang dia selangkah lebih dekat ke ranah politik. Itu tidak bisa dihindari. Tetap saja, ini adalah tanggung jawabnya sebagai tuan muda. Dia tidak bisa meninggalkan Jiang Qinghe untuk menanggung semua beban. Dia mungkin tidak berdaya dan tidak memenuhi syarat sebelumnya, tetapi sekarang dia memiliki kekuatannya sendiri, dan itu adalah tugasnya untuk meminjamkannya. Dipahami. Li Luo mengangguk sambil berpikir. Orang tuaku benar-benar meninggalkan kekacauan ya. Mereka berantakan sebagian karena dia tidak cukup kuat. Dia harus tumbuh lebih kuat, secepat mungkin. Dan di kerajaan Xia, tidak ada tempat yang lebih baik untuk itu selain perguruan tinggi Astral Sage. Karena itu, dia sangat senang bisa masuk ke sana. Perjalanan itu sama sekali tidak membosankan, tidak dengan 2 keindahan untuk menemaninya. Itu berlalu dengan santai. Beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Konvoi mereka telah mencapai ibu kota kerajaan Xia. Li Luo berdiri di kereta, melihat jauh ke depan. Dia bisa melihat siluet area metropolitan yang besar. Itu masih agak jauh, tetapi dia sudah bisa melihat betapa menakutkannya itu. Butuh 1 napas pergi. Kota Southwind bahkan bukan sebagian kecil dari ini. Yah, seperti yang diharapkan dari ibu kota, kata Li Luo. Kai Wei dan Yan Lingqing tersenyum senang. Mereka akhirnya kembali. Itu adalah perjalanan yang mulus. Lebih baik dari yang aku harapkan, katanya kepada mereka. Tapi saat dia berbicara, mereka melihat beberapa orang di lereng tinggi di dekatnya. Mereka menaikkan spanduk dengan tergesa-gesa. Li Luo bisa melihat seekor burung pipit emas di bendera, sayapnya terentang. Itu berkilauan di bawah sinar matahari. Apakah itu keluarga Jinkue? Kai Wei bertanya, terkejut. Li Luo juga terkejut. Dia tidak berusaha untuk merahasiakan perjalanan ke kota Xia, jadi tidak sulit bagi orang lain untuk mengetahuinya. Dia telah membayangkan bahwa pertemuan pertamanya adalah dengan kekuatan yang tidak bersahabat yang mencoba untuk berhenti atau mempermainkannya. Namun, dia tidak berharap itu dengan keluarga Jinkue, yang seharusnya berhubungan baik dengan keluarga Lulan, yang telah melakukan kontak pertama. Apa yang mereka inginkan? Pertanyaan itu segera dijawab. Seorang utusan berlari di atas makhluk seperti kuda merah, mengumumkan dengan keras ketika dia datang, Nona muda keluarga saya mengundang tuan muda keluarga Luolan untuk bertemu. Nona muda keluarga Jinkue. Li Luo menatap Kai Wei. Nona muda itu bernama Si Qiuying. Dia seumuran denganmu. Dia seharusnya juga pergi ke perguruan tinggi Astral Sage, jawabnya. Kurasa kalian belum pernah bertemu sebelumnya. Li Luo merenungkan ini. Mungkin wanita lain yang tergila-gila dengan penampilanku yang gagah. Kedua wanita itu memutar bola matanya. Li Luo tertawa, terlalu khawatir tidak membantu siapapun. Aku akan tahu ketika aku bertemu dengannya. Dia melompat keluar dari kereta, mendarat dengan ringan di punggung seekor binatang merah yang kokoh. Tidak perlu pengawal. Kai Wei memanggil. Li Luo melambaikan tangannya. Tidak ada yang cukup bodoh untuk benar-benar melakukan apapun padanya di kota Xia. Tidak peduli berapa banyak keluarga Luolan telah terjatuh, itu masih memiliki kekuatan. Makhluk merah itu meringkik dan kemudian berlari kembali ke lereng yang curam. Di puncak lereng, karpet bulu mahal telah diletakkan di atas rumput. Di atasnya ada meja panjang, di belakangnya seorang gadis berambut hijau duduk dalam posisi berlutut, matanya yang tenang memperhatikan pendekatan Li Luo. Li Luo menatap gadis berambut hijau di belakang meja saat dia turun dari kuda. Dia mengenakan gaun yang pas tapi kasual yang menonjolkan lekuk tubuhnya. Dia berlutut di belakang meja panjang, kakinya telanjang. Alisnya digambar dengan indah, sentuhan seniman pada kulit porselen. Rambutnya yang hijau dan halus mengalir ke bawah dan bergoyang tertiup angin. Dia memang cukup cantik. Li Luo mengikuti jejaknya, mendekat ke meja panjang.
Dia melemparkan senyum ke arahnya. Si Qiuying. Li Luo. Dia balas tersenyum, suaranya mendayu-dayu seperti panggilan burung bulbul. Dia mengangguk. Kurasa aku mengenalimu dengan benar. Dalam hal penampilan, kamu mewarisi yang terbaik dari dua tuan keluarga Lulan, katanya ringan. Membaca yang tersirat, itu berarti aku tidak mewarisi banyak hal lain. Li Luo membalas. Aku tidak mengatakan itu. Tidak untuk menghadapi juara ujian Provinsi Tiansu. Dia tersenyum. Apakah kamu dari Akademi Xia? Li Luo bertanya. Seperti Akademi Southwind, Akademi Xia juga merupakan institusi tingkat sekolah menengah. Namun, itu jauh lebih terkenal, karena berada di kota Xia sendiri. Dia memberikan anggukan anggun. Namun, hanya tempat kedua. Mengesankan, dari sekolah di tiga besar. Li Luo memujinya. Meskipun dia belum mengungkapkan kekuatan resonansinya, dia bisa merasakan bahwa dia mungkin berada di tahap master resonansi. Melalui percakapan singkat mereka, Li Luo mulai membangun kesan padanya. Hangat di luar, dan kebanggaan dingin mengalir jauh di dalam tulangnya. Tetap saja, itu bisa dimengerti oleh nona muda keluarga Jin Kui. Plus, mereka jauh lebih kuat daripada keluarga Luolan saat ini. Nona Si, Anda tidak akan berada di sini hanya untuk menyambut saya kan? Saya tidak berpikir orang seperti saya akan mendapatkan rasa hormat seperti itu, tiba-tiba Li Luo berkata. Si Qiuying tidak segera menjawab. Sebagai gantinya, dia mengarahkan jari rampingnya ke kota Xia. Ada orang dari Akademi Xia yang berniat memberimu masalah hari ini. Yang ada di balik masalah ini adalah Duze Beixuan. Li Luo terkejut. Aku bahkan belum pernah menyinggungnya sebelumnya. Keluarga Duze sudah lama berselisih dengan keluarga Luolan, katanya masam. Dia tidak berani membuat masalah untuk saudari Qinghe, jadi dia hanya bisa menargetkanmu. Yah, terima kasih untuk itu. Dia mengangguk, menangkupkan tangannya untuk menghormatinya. Dia menatapnya. Li Luo, kamu tahu posisi keluarga Luolan kan? Dia menghela nafas. Tolong keluarkan. Semua kepura-puraan ini melelahkan. Kamu bahkan tidak setua itu, tidak perlu berbicara seolah-olah kamu sudah tua. Alisnya sedikit menyatu. Aku bertanya padamu apakah kamu ingin melindungi keluarga Luolan, katanya tegas. Yah, tentu saja. Tapi aku diburu oleh serigala di semua sisi. Itu tidak akan mudah, jawabnya. Aku punya metode yang bisa melindungi keluarga Luolan, katanya dengan tenang. Tidak menunggu tanggapannya, dia melanjutkan. Sebuah aliansi dengan pernikahan antara keluarga Luolan dan keluarga Jin Kui. Bersama-sama, kita akan menjadi kekuatan yang harus ditakuti. Li Luo terkejut, menatapnya dengan ragu-ragu. Maaf, aku sudah bertunangan. Aku tidak bisa bertunangan denganmu. Sekarang si Qiuying yang ketenangannya tergelincir, itu bukan kamu dan aku. Bentaknya padanya, kulit pucatnya sedikit memerah. Maksudku kakak laki-lakiku dan kakak Qinghe. Oh, itu bahkan lebih dari pertanyaan, kata Li Luo meminta maaf. Si Qiuying memelototinya. Li Luo, jangan main-main denganku. Kamu tahu implikasi dari apa yang aku usulkan. Jika kamu ingin melindungi keluarga Luolan, kamu harus membayar harga. Jika kamu bersedia untuk memulai pembatalan pertunangan dengan kakak Qinghe, dan menyetujui pernikahan antara saudara laki-lakiku dan dia, maka kita semua akan menjadi keluarga. Kita akan tetap bersama dan melindungi keluarga Luolan sampai akhir. Apakah ini kemauanmu? Atau apakah kamu berbicara mewakili keluarga Jin Kui? Dia bertanya. Selama kamu setuju, itu adalah kehendak keluarga Jin Kui. Pernikahan antara saudara laki-lakiku dan kakak Qinghe akan membawa banyak manfaat dan sedikit bahaya, jawabnya. Yah, kalau begitu aku tidak setuju. Dia menatapnya dengan kesal. Apakah kamu menyerah pada keluarga Luolan? Tentu saja aku ingin melindungi keluarga Luolan. Tapi aku juga ingin orang yang dimaksud. Dia menyeringai. Kamu terlalu serakah. Orang serakah tidak pernah berakhir dengan baik, dan persahabatan keluarga Jin Kui tidak meliputi ke orang yang serakah, katanya dingin. Dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Nona Si, kamu naif. Apakah kamu pikir ini persahabatan? Antar faksi, hanya ada keuntungan yang menimbang. Keluarga Jin Kui dan keluarga Luolan masih bersahabat. Apakah menurutmu ini adalah persahabatan dongeng? Salah. Keluarga Jin Kui hanya khawatir bahwa keluarga Luolan akan jatuh terlalu cepat dan memberi makan keluarga-keluarga lain. Bahkan dalam keadaan menyedihkan, keluarga Luolan dapat masih mengambil beban dari keluarga Jin Kui. Jadi, Nona Si, jika kamu mewakili keluarga Jin Kui, maka jangan bicara tentang persahabatan denganku.
Keluarga Luolan mungkin terlihat goyah, tetapi tetap berdiri. Dan bukan karena persahabatan dengan keluarga Jin Kue. Jika kamu masih tidak mengerti, pergilah bertanya kepada orang tuamu, aku tidak berminat untuk mendidik yang buta huruf. Dia berbicara dengan nada netral, tetapi ada nada kasar yang dimaksudkan untuk membuat marah si Qiuying. Tangan kecilnya membanting meja, dan kekuatan resonansinya berdenyut. Dia menatapnya dengan lembut. Perilaku Nona Si tidak memberiku kesan pertama yang baik tentang keluarga Jin Kue. Li Luo, kamu terlalu jauh. Dia mendesis. Sebaiknya lihat dirimu dulu, kata Li Luo dengan tenang. Aku mungkin dari kota Southwind, tapi kamu tidak bisa memperlakukanku seperti orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku hanya memberimu saran, katanya dingin. Li Luo bangkit, aku tidak pernah berpikir bahwa keluarga Luolan perlu bergantung pada orang lain, karena aku tahu tidak ada yang bisa dipercaya. Siapapun yang ingin menargetkan keluarga Luolan harus melewatiku. Kurasa aku akan bertanya pada kakak Kinge, kata si Qiuying dingin. Oh ya, mereka juga harus melalui tunanganku. Dia menatapnya dengan marah. Kamu banyak bicara. Jika bukan karena kakak Kinge, keluarga Luolan akan dijarah sejak lama. Yang mendukung pendapatku adalah tunangan yang dapat diandalkan, itu adalah hal yang luar biasa kan. Gemertak giginya terdengar jelas sekarang. Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam, menyadari bahwa dia telah meremehkan keberanian Li Luo. Dia tampaknya tidak merasa malu di hadapan wanita. Sebaliknya, dia tampak menikmatinya. Li Luo mengabaikannya. Dia melihat jauh ke seberang tanah dan melihat kelompok lain. Salah satu di antara mereka membawa spanduk dengan lambang keluarga Luolan. Memimpin mereka, Li Luo bisa melihat sosok yang cantik dan akrab. Dia bersiul kepada mereka, lalu memiringkan kepalanya ke belakang untuk tembakan perpisahan brutal lainnya. Oh, lihat, tunanganku ada di sini untuk menjemputku. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a